Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asim Alafif, NIM 19074006, dan teman saya yang bernama Ahmad Fikri Al-Hakim dengan NIM 19074001. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir, yang mana observasi ini merupakan penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada observasi kali ini yang kami melakukan metode wawancara dan mengunjungi perusahaan untuk kami wawancarai. Pada tugas kali ini kami melakukan observasi ke bengkel Astra Autopart Shop and Drive. Baiklah, pada observasi kali ini kami melakukan 5 pengajuan pertanyaan. Yang pertama mengenai profil bengkel, yang kedua sistem rekrutmen tenaga kerja, yang ketiga sistem pelatihan dan pengembangan dalam melakukan kerja, dan keempat cara perusahaan menetapkan sistem pengajian sesuai beban pekerjaan, dan terakhir identifikasi masalah apa saja yang dialami oleh karyawan dan bagaimana perusahaan menanganinya. Baiklah, yang pertama profil bengkel. Profil bengkel tersebut bernama Bengkel Astra Autopart Shop and Drive. Beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 48 A/4 Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Jenis produk yang dijual pada bengkel tersebut berupa barang dan jasa. Suku cadang mobil seperti aki, oli, air radiator, busi, shock breaker, dan komponen-komponen mobil lainnya. Adapun struktur dalam profil bengkel tersebut, pimpinan toko bernama Andi Hidayat, teknisi bernama Andika Prasetya, dan kasir bernama M. Noval RA. Selanjutnya, sistem rekrutmen tenaga kerja. Sistem rekrutmen tenaga kerja pada perusahaan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, sekolah menengah kejuruan atau SMK yang bekerjasama dengan perusahaan melakukan penyeleksian dan interview. Selanjutnya, setelah itu Astra dari pusat mendatangi langsung sekolah yang bekerjasama untuk melakukan penyeleksian. Selanjutnya, bagi calon tenaga kerja yang lolos seleksi akan dilakukan training selama 1 bulan sebelum dilakukan penempatan kerja. Selanjutnya, sistem pelatihan dan pengembangan dalam melakukan kerja. Sistem pelatihan dan pengembangan dalam melakukan kerja dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, bagi tenaga kerja yang telah terpilih dilakukan training lebih kurang selama 1 bulan. Yang kedua, setelah melakukan training, maka dilakukan penempatan kerja. Selanjutnya, para tenaga kerja akan dilatih lagi langsung oleh kepala bengkel yang ditempatkan, seperti kedisiplinan dan SOP. Selanjutnya, setelah itu tenaga kerja ditempatkan berdasarkan keahlian yang dimiliki, apakah itu sebagai mekanik, admin, atau mungkin kasir dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, cara perusahaan menetapkan sistem pengajian sesuai beban pekerjaan. Berdasarkan hasil
wawancara yang kami lakukan pada salah satu karyawan dari perusahaan tersebut, kami mendapatkan 3 poin. Yang pertama, pengajian pada perusahaan berdasarkan UMR provinsi. Yang kedua, mendapatkan bonus, tunjangan, uang makan, dan uang transport. Yang ketiga, berdasarkan jabatan yang diduduki. Semakin tinggi jabatan yang diduduki, maka gaji yang diperoleh juga semakin tinggi. Selanjutnya, identifikasi masalah apa saja yang dialami oleh karyawan dan bagaimana perusahaan menanganinya. Pada wawancara yang kami lakukan, kami memperoleh poin masalah yang dihadapi karyawan pada umumnya bisa dikatakan tidak ada. Karena tidak ada keluhan yang dirasakan para pekerja selama bekerja di perusahaan. Tetapi, jika ada masalah dengan karyawan, akan diberikan surat peringatan atau SP. Surat peringatan ini terdiri dari 3. Jika tidak juga dilakukan perubahan pada karyawan yang terlibat masalah, maka perusahaan mengambil langkah tegas, yaitu dengan memberhentikan karyawan tersebut. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.